Hari ini yang presentasi Kiran, Muara, sama Faris. Sudah masuk? Sudah, Pak. Oke, mohon maaf saya terlambat. Kalian tadi jam 11.20. Jam 11.10. Oke, untuk mempersingkat waktu silakan dipresentasikan. Bagi yang bisa on kamera silakan on kamera. Silakan. Izin share screen ya, Pak? Ya. Kita bisa langsung saya mulai, Pak? Ya, langsung dimulai aja. Baiklah, suara saya didengarkan, Pak? Ya, terdengar, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari pemahaman kami dan info yang kami kumpulkan tentang landasan dari paradigma Qur'ani dalam menghadapi modernitas. Sebelum mulai ke materinya, saya akan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Faris Wahyudi, NIM I0321042. Selanjutnya, Muara. Perkenalkan, nama saya Muara Sari, NIM I0321069. Selanjutnya, Kiran. Perkenalkan, nama saya Kirani Majaya dengan NIM I0321060. Baiklah, saya akan langsung masuk ke materi. Pertama itu membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Nah, di sini saya akan coba gali kembali dan pahami pendapat yang pernah disampaikan oleh Shakib Arslan dalam bukunya Limaza Takhoral Muslimuna wa taqaddamu ghairuhum, yang artinya mengapa umat Islam mundur sedangkan umat non-Islam maju. Penulis buku itu menyimpulkan bahwa umat Islam mundur karena meninggalkan ajarannya, sedangkan non-Islam maju justru karena meninggalkan ajarannya. Sejalan dengan pemikiran Arslan tersebut, para pembaharu sepakat bahwa untuk kemajuan Islam, umat Islam harus berkomitmen terhadap ajarannya. Mustahil mereka dapat maju kalau mereka meninggalkan ajarannya. Adapun ajaran yang dimaksud adalah ajaran murni Islam, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan ajaran-ajaran yang bersumber dari budaya selain Al-Quran dan Sunnah. Tidak sedikit orang berpandangan bahwa untuk maju justru mereka harus meninggalkan ajaran agama mereka, sehingga mereka harus mengembangkan budaya sekuler dalam segala segi kehidupan. Contohnya begini, banyak orang yang terlalu mengikuti modernisasi ini berpikiran bahwa seluruh larangan-larangan yang ada di ajaran Islam itu sebagai limitasi atau batasan untuk mereka berkembang. Padahal larangan-larangan tersebut kembali untuk kebaikan diri kita sendiri. Semua yang dilarang dalam Al-Quran itu mempunyai esensi yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Nah, disitulah umat Islam tidak perlu mengambil jalan sekularisasi, malah sebaliknya harus berkomitmen terhadap ajarannya. Nah, mengapa umat Islam untuk maju tidak perlu mengambil jalan sekularisasi? Dan untuk jawabannya akan dijelaskan oleh Muara.
Al-Quran bukan hanya sebagai sumber inspirasi, tetapi ia adalah landasan, pedoman, paradigma, dan memandu dalam mengarahkan kemodernan agar dapat menyejahterakan manusia dalam dunia dan akhirat. Imam Junaid al-Baghdadi menyatakan, meskipun orang tahu segala sesuatu, tetapi jika dia tidak mengenal Allah sebagai Tuhannya, maka identik dengan tidak tahu sama sekali. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma Qurani dalam menghadapi kehidupan modern. Dalam konsep Islam, kemajuan dan kemodernan adalah sesuatu perjuangan yang tak boleh terhentikan. Karena umat Islam memiliki sumber norma dan etik yang sempurna, yaitu Al-Quran, maka Al-Quran dijadikan paradigma dalam melakukan segala sesuatu. Langkah-langkah untuk lebih maju agar tidak tertinggal menurut pemikiran Ismail Razi Al-Faruqi adalah memadukan sistem pendidikan Islam, pembagian antara pendidikan umum dan pendidikan agama harus dihilangkan. Selanjutnya, meningkatkan visi Islam dengan cara mengumpulkan identitas Islam melalui 2 tahapan. Tahap pertama dengan mewajibkan bidang studi sejarah peradaban Islam, lalu tahap kedua berupa islamisasi ilmu pengetahuan. Selanjutnya, untuk mengatasi persoalan metodologi, ditemu dengan cara penegasan prinsip-prinsip pengetahuan Islam. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Kiran. Selanjutnya yaitu kontribusi paradigma Qurani dalam menyelesaikan masalah kehidupan modern. Fakta sejarah bahwa kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah perwujudan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Paradigma Qurani telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan dan kemodernan pada zaman keemasan Islam yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat di dunia Islam, yang berimplikasi terhadap kemajuan di bidang lainnya seperti ideologi, politik, ekonomi, budaya, militer, pendidikan, perdamaian, keamanan, kesejahteraan, dan lain-lain. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, silakan Khadijah. Oke, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khadijah Fitria dengan NIM 03210559. Izin bertanya, bagaimana sih cara menghadapi gaya hidup remaja di masa modern ini atau masa modern zaman sekarang dengan menggunakan landasan paradigma Qurani? Terima kasih. Baiklah, pertanyaannya kami simpan dulu. Kalau untuk ada yang bertanya lagi, dipersilakan. Ayo teman yang mau bertanya, dipersilakan.
Sambil nunggu bisa dijawab Mas langsung, biar nggak aneh. Baik Pak, kami minta waktu sebentar untuk mendiskusikannya. Baiklah, saya akan coba menjawab pertanyaan si Khadijah. Nah, dalam kondisi remaja itu banyak faktor yang mempengaruhi pergaulan-pergaulannya. Yang pertama itu pada kondisi fisiknya. Dalam bergaul, seorang yang memiliki penampilan fisik yang lebih ideal akan cenderung lebih percaya diri. Mereka biasanya mempunyai standar tertentu tentang fisik yang ideal. Namun tidak semua orang memiliki fisik yang ideal, karenanya orang harus menerima kondisi fisik orang yang berbeda-beda. Nah, disinilah Quran ajaran-ajaran Quran yang dapat dimasukkan. Kan kita sama-sama ciptaan Tuhan yang memang tercipta dari satu unsur yang sama. Nah, jika orang yang memahami dari paradigma Qurani, nah dari sini mereka dapat mengambil esensi yang baik atas tidak terlalu membeda-bedakan bentuk fisik seseorang dalam pergaulannya sendiri. Nah, selanjutnya itu pada kebebasan emosional. Remaja-remaja zaman sekarang itu cenderung mengikuti emosi yang mereka miliki. Padahal secara logika, emosi itu tidak memberikan hal yang baik untuk dirinya sendiri. Terus pada esensi yang ada di paradigma Quran ini dijelaskan di Quran juga bahwa kita itu dalam menghadapi apapun diawali dengan kesabaran dan pemikiran yang baik, tidak seuzon, dan juga tidak memikirkan hal-hal yang negatif terlebih dahulu, agar tidak terjadi
mengerjakan emosi yang membuat malah kita berpikir tidak logis. Seperti itu sih jawaban dari saya. Baik, terima kasih Wahyu atas jawabannya. Sudah terjawab. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan. Silakan Mufti. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Mufti Zuhud, NIM I03210073. Tadi kan materi yang langkah-langkah untuk agar tidak langkah-langkah menurut pemikiran Ismail Razi Al-Faruqi. Itu yang pertama, memadukan sistem pendidikan Islam. Pembagian antara pendidikan umum dan pendidikan agama harus dihilangkan. Itu maksudnya seperti apa ya? Yang pembagian antara pendidikan umum dan pendidikan agama harus dihilangkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mufti. Kami simpan dulu, masih ada yang ingin bertanya? Persilakan. Bentar lagi aku mau tanya. Gini, bentar lagi aku mau tanya. Dalam hal apa kemunduran ini loh? Kemunduran apa? Dalam konteks apa kemunduran? Slide berapa itu, Cuk? Saya pertama. Ketiga. Nah, dalam konteks apa? Terus bagaimana kalau itu dalam konteks apa itu, Cuk? Ilmu pengetahuan? Enggak, ini kan dalam perang gitu kan. Kok dalam perang, anjir? Iya. Bangke. Coba kau slide pertama itu. Iya, itu konteksnya dalam perang sih. Oh. Ya enggak dah. Ini enggak ilmu pengetahuan enggak? Dalam konteks ilmu pengetahuan enggak? Bukan dalam konteks. Oh. Ya ampun. Ya udah. Enggak tanya aku. Apa ya? Sih. Coba kau main-mainin itu PowerPoint tuh. Kan. Iya, lagi main-main PowerPoint. Gerak-gerakin. Jangan slide itu terus. Aku gak ada pertanyaan, anjir. Ini main yang share bukan gua, Muara. Yang tadi ini apa lagi langkah untuk Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya Mufti tadi. Apa tadi? Pertanyaan Mufti tentang sekolah. Ya Allah, aku gak ini loh, gak konsen. Apa tentang gimana tadi? Ku bantu jawab, Cuk. Ku bantu jawab. Apaan tadi? Oh, tentang kenapa pembagian pendidikan umum dan agama harus dihilangkan. Oh, karena kan kenapa kok pembagian umum sama agama harus dialogkan? Yang pertama, karena kelak pertama kali yang pasti dihisap adalah di dunia akhirat, itu yang pasti dihisap adalah tentang agamanya. Yang kedua, kenapa kok harus dunia? Karena kita ini kalau ada ayatnya itu kan harus mempelajari ilmu yang dimaksud itu ada ilmu agama sama ilmu dunia. Apa itu?
Saya bisa nih Bang jawab. Ya, sama. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Mufti tadi ya. Tadi masalah memadukan sistem pendidikan Islam, pembagian antara pendidikan umum dan agama, kenapa harus dihilangkan gitu ya? Nah, jadi menurut saya begini, hal tentang pelajar pendidikan agama itu sebenarnya kita harus mendapatkan pendidikan yang sama. Maksudnya di setiap orang itu harus mendapatkan pendidikan agama yang sama. Jadi ya memang kita dalam keberagaman, tapi di setiap sekolah itu memang harus, misal di sekolah Islam nih pendidikan Islamnya lebih tinggi daripada pendidikan yang negeri gitu kan. Padahal pelajarannya sama, pelajaran agama Islam. Seharusnya kita mempunyai standar dalam pencapaian pendidikan agama Islam itu yang sama. Karena hal ini sangat mendasar kepada diri kita sendiri untuk ke depannya. Seperti itu. Gimana Mufti? Ya, terima kasih Wahyu. Yang mau bertanya, oke, jadi Kamsa, persilakan. Silakan, apa? Halo. Enggak kedengaran. Bang. Halo, kalau sekarang? Baru masuk. Oke, terima kasih Wahyu. Jadi saya ulang pertanyaannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Juli Franca Wesdatika, dengan NIM I03211056. Di poin yang ketiga itu untuk mengatasi persoalan metodologi ditempuh dengan cara penegasan prinsip-prinsip pengetahuan Islam. Bagaimana sih prinsip-prinsip pengetahuan Islam itu? Bisa nggak tolong dijelaskan, Wahyu? Baik, terima kasih pertanyaannya, Apang. Selanjutnya kami simpan dulu ya. Boleh nih, Mirza. Tes, masuk nggak suaranya? Masuk. Iya, tadi mungkin agak mirip sama ini ya pertanyaannya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan saya Maulidan Mirza dengan NIM I03211063. Jadi mengenai ini nih pendidikan Islam. Jadi kalau memadukan sistem pendidikan Islam ini gimana ya, kayak teknisnya itu sendiri, cara-cara memadukannya itu sendiri bisa ini nggak, bisa kayak disebutin gitu, contohnya kayak gimana gitu. Mungkin kalau di SMA dulu atau mungkin di perkuliahan itu sistemnya gimana, kalau dipaduin itu maksudnya kayak gimana gitu sih. Terima kasih. Terima kasih Mirza. Kami minta waktu. Masih ada yang mau bertanya nggak? Oke, Opa. Silakan Opa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Mufli Alfa Bekti dengan NIM I032070. I032070. Saya ingin bertanya kepada kelompok yang sedang berpresentasi. Tadi disampaikan bahwa Al-Quran digunakan untuk mengatasi persoalan metodologi dengan cara penegasan prinsip-prinsip pengetahuan Islam. Sedangkan Al-Quran sendiri sejauh ini masih ada beberapa ulama yang memperdebatkan gitu. Kira-kira dasar ulama, maksudnya kira-kira dasar kebijakan mana yang bakal kebijakan
mana yang diambil untuk mengatasi persoalan metodologi ini. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum. Oke, terima kasih Alfa. Kami minta waktu sebentar ya untuk diskusi. Sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan dari Julie Vansyah yang tentang prinsip pengetahuan Islam ya. Prinsip pengetahuan Islam atau prinsip pendidikan Islam adalah asas atau dasar upaya bagaimana kita membimbing seseorang, membimbing suatu kelompok orang untuk membentuk kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam. Begitu. Terima kasih. Apa sudah menjawab? Apa? Julie Vansyah. Terima kasih Muara atas jawabannya. Baiklah, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Mauli dan mohon maaf sebelumnya ada gangguan. Mohon maaf ya, adik saya ganggu.
Baiklah, saya akan coba menjawab. Tadi kan tentang teknis gimana pemaduan sistem pendidikan Islam pada pendidikan umum dan pendidikan agama. Nah, kalau secara teknis lebih dalam kayak apa-apa aja yang harus dipelajarin gitu, mungkin saya kurang bisa menjelaskannya, tapi saya mencoba memberikan gambaran. Jadi itu kayak kita misalnya ini pada MTS sama SMP ya, saya beri contoh. Nah, di sana itu kayak di MTS tuh pembelajaran fikih kayak hafalan Quran itu kan lebih ada kan. SMP di sekolah yang umum itu nggak ada. Jadi bagaimana kalau di pendapat Ismail Razi ini, bagaimana menurut saya bagaimana caranya dia itu mempunyai tujuan atas pencapaian yang sama, pencapaian pembelajaran yang sama dalam agama Islam gitu. Menurut saya begitu sih. Jadi mungkin maksudnya nggak seadanya gitu ya Mas Wahyu ya. Jadi pembelajaran agamanya lebih ditingkatkan gitu kualitasnya gitu ya Mas Wahyu ya. Iya, benar sekali. Oke deh. Terima kasih. Iya, sama-sama. Untuk Alfa, saya ingin bertanya sedikit, boleh ya? Ini kan saya belum dapat gambaran masalah ulama yang mendiskusikan suatu hal yang banyak itu, tapi kan masih banyak pendapat yang belum ada kepastian gitu. Nah, saya boleh minta satu contoh gimana gitu pada bagian apa? Nah, biar saya bisa menjelaskan gitu. Sekarang ini soalnya gambarnya belum dapat gitu. Baik, sebagai contoh ya, ulama di daerah Makkah Madinah itu, setahu saya ingat saya itu hukumnya gini, kalau kita punya wudhu tapi kok bersentuhan sama yang belum muhrim itu nggak batal, tapi kalau di Indonesia batal gitu maksudnya.
Jadi ada perbedaan pendapat lah, baru ingat perbedaan pendapat antara beberapa imam gitu, beberapa ulama gitu, maaf. Nah, dalam hal ini kira-kira patokannya di ulama siapa gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak. Sebentar ya, kami diskusiin kembali. Permisi, di sini boleh nggak bantu jawab pertanyaan dari Eva? Silakan. Terkait dengan perbedaan pendapat antara ulama tersebut, di antaranya pendapat tentang batalnya wudhu akibat bersentuhan dengan lawan jenis. Di sini terdapat perbedaan antara pendapat Imam Syafi'i dengan pendapat Imam Hanafi. Nah, kalau pendapat Imam Syafi'i di situ membatalkan antara wudhu bersentuhan antara bukan mahram, Ya, Pak. lawan jenis. Nah, sementara Imam Hanafi kalau nggak salah berpendapat itu tidak batal, akan tetapi bersentuhan dengan yang bukan mahram itu dosanya seperti ditusukkan paku yang panas gitu kalau nggak salah ya, lupa hadisnya. Nah, di sini siapa yang harus diikuti? Yang harus diikuti adalah pendapat para jumhur ulama yang dalilnya itu lebih mendekati kebenaran. Apa dalilnya yang digunakan? Dalil biasanya yang digunakan adalah berupa Al-Quran dan hadis. Kedua dalil ini merupakan pendapat yang mendekati kebenaran itu. Dan hadis yang biasanya digunakan itu ada dua. Hadis Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dua riwayat ini merupakan riwayat yang mendekati kebenaran setelah Al-Quran. Begitu. Jadi intinya pendapat mana yang harus diikuti? Menurut saya adalah pendapat para jumhur ulama. Begitu. Terima kasih dari Mas Martin. Nah, gimana Pak? Ada lanjutan nggak? Iya sih, tapi kalau tahu saya jadi ketika kita umroh haji gitu, kita bakal dipindahkan ke mazhab Hanafi karena untuk mempermudah proses tawaf. Tawaf kan kita bakal dempet-dempetan dengan berbagai macam kalangan manusia, yang laki-laki perempuan. Nah, saya mau tanya kepada Fatkur tadi. Kamu tadi bilangnya dosanya sama seperti apa tadi? Ditusuk jarum. Paku. Nah, ditusuk paku. Padahal bukannya itu merupakan sebuah keringanan oleh Imam Hanafi ya? Untuk kita menjalani proses umroh seperti itu. Tawaf, maaf. Yang saya mau tanya yang tadi itu, maksudnya perumpamaannya gitu. Perumpamaan bersentuhan ketika kita pakai Imam Madzhab Hanafi seperti itu. Jadi ketika tawaf, apakah ada keringanan gitu maksudnya? Ya, maksudnya keringanan. Oke. Keringanan tentang hukum tadi yang seperti ditusuk paku gitu. Oke. Apakah gimana, paham nggak ya? Aku juga bingung. Gini. Menurut saya tidak ada keringanan ketika itu terjadi kemudaratan atau melanggar syariat. Dan satu syariat tidak akan bertentangan dengan syariat yang lain. Contohnya dalam sholat. Dalam sholat saja kita ada pembatas. Itu namanya apa ya? Tabir.
tabir pemisah antara perempuan dan laki-laki gitu. Itu coba disebutkan pendapat Imam Hanafi di kitab apa coba? Soalnya baru dengar. Lupa. Tapi lupa. Maaf ya. Tapi saya ingat ketika itu 2018 awal saya kan alhamdulillah berkesempatan tuh. Itu kata pembimbingnya yang kebetulan itu menyampaikan seperti itu. Kita nanti di Mekah bakal diperingan dengan menggunakan hukum mazhab Imam Hanafi, karena kita bakal agak sulit kalau misalnya udah umroh, udah tawaf 7 kali, terus di putaran ke-7 tiba-tiba kita kesenggol gitu misalnya. Bukannya saya ingat agama Islam itu hukumnya fleksibel dan mempermudah hambanya ya. Benar. Hukum Islam itu mempermudah dan memudahkan hambanya, akan tetapi tentunya ada batas-batas yang harus diperhatikan gitu. Toh juga gini, kenapa kok kita gak boleh bersentuhan antara laki-laki dan perempuan? Karena yang pertama, kita melindungi perempuan. Bagi kaum laki-laki itu melindungi perempuan. Di surat An-Nur kita disuruh untuk menundukkan pandangan. Nah, di surat Al-Isra kita mendengar bahwasanya wala taqrabuz zina iya itu loh. Jangan mendekati zina. Ya. Nah, salah satu jalan dari zina adalah dengan cara kita menyentuh lawan jenis yang bukan mahram. Nah, saya di sini tuh umroh kan kita insya Allah 100% orang umroh bakal niatnya suci lah. Maksudnya ketika tawaf pun pasti mereka bakal niat khusyuk gitu kan. Dan bakal ada kemungkinan sedikit kesenggol gitu loh. Maksudnya kan lagi khusyuk berdoa mungkin tiba-tiba kesenggol gitu kan, gak ada yang tahu. Baik. Silakan Mirza. Ya, sebelumnya mohon maaf mungkin izin membantu. Jadi mungkin maksudnya Mas Aufa tuh gini ya, jadi kayak waktu di pertama masalah fleksibilitas dari Islam itu dalam hal ini fikih. Ya, terus kedua masalah kita itu mengikuti ketika kita di suatu tempat yang harus kita ikuti itu apa gitu, mazhab yang mana gitu ya Mas ya? Apa gimana? Ya, maksudnya saya cuma mengvalidasi ke fleksibilitasnya. Iya, jadi mungkin kalau menurut saya ya, mohon maaf teman-teman atau Pak Bibi kalau misalnya ada salah. Jadi yang pertama mungkin balik lagi ke itu, Islam itu agama yang memudahkan, tidak mempersulit. Kalau memang ada uzur-uzur yang syar'i gitu, seperti tadi yang Mas Aufa bilang, udah 7 kali tawaf gitu, terus ada kayak kesenggol gitu, terus kan orang banyak kayak, ini kita tadi kesenggol sama cowok apa cewek gitu, mungkin kan nggak tahu tuh, itu syubhat, kayak ragu-ragu gitu. Nah, ya karena memang Islam itu memudahkan, ya kayak yang waktu itu pernah dibahas sama Pak Habibie juga, jadi kayak mungkin kita nggak perlu wudu lagi gitu, kayak ya udah lanjutin aja gitu sampai emang benar-benar rangkaian itu selesai gitu. Baru kalau kita mau wudu ya wudu gitu. Itu pertama. Terus kedua, ya benar nggak apa-apa kita ngikutin. Kita di sini mungkin mayoritas ngikutin Syafi'i, tapi di pas kita umroh itu kita ngikutin Hanafi itu nggak apa-apa, karena ya kayak ya kita udah sering dengar kayak cerita Imam Syafi'i itu kan berguru sama Imam siapa ya? Pokoknya yang kunut tuh Imam siapa ya, lupa ya. Imam Syafi'i. Nah, yang gurunya Imam Hanafi ya? Apa Maliki? Itu turun-temurun. Ya, pokoknya gurunya itu kan nggak kunut, terus muridnya kunut. Pokoknya salah satu dari imam itulah. Terus ya ketika muridnya itu berkunjung ke tempat gurunya, terus diminta jadi imam, ya muridnya atau Imam Syafi'i itu ya nggak kunut gitu, mengikuti apa yang ada gitu, apa yang diterapkan di daerah gurunya, di daerah imam gurunya itu. Begitu juga ketika gurunya berkunjung ke Imam Syafi'i juga mengikuti kunut gitu. Jadi ya itu tidak, menurut saya nggak apa-apa gitu, ketika kita berada di suatu tempat yang mengikuti
apa yang mayoritas yang diterapkan di sana gitu sih. Jadi mungkin kalau soal fleksibilitas gitu sih Mas Aufa, kalau dari saya sama Mas Fatur. Iya, saya mau menambahkan terkait dengan bersentuhan dengan lawan jenis di tawaf itu ternyata ada dalil uzur syar'i. Nah, uzur syar'i itu diperbolehkan. Contohnya ketika kita ini laki-laki itu aslinya kan diwajibkan untuk sholat di masjid. Akan tetapi ketika hujan deras itu terjadi rukhsah, keringanan. Nah, di Iya. situ ada dalil syar'i. Kenapa uzur syar'i? Ya, uzur syar'i. Ya itu. Baiklah, ini gimana nih Alfa? Ini jujur saya sendiri yang sebagai pemateri kurang memahami apa yang kalian bahas ya. Gimana Alfa? Berarti memang ada rukhsah ya ketika kita melakukan agama gitu. Iya, sebelumnya itu pendapat Imam Syafi'i. Oh, Syafi'i. Yang terjadi rukhsah. Ya, paham. Terima kasih Mas Satkur dan Mas Firza atas jawabannya, sangat memuaskan dan membuka pikiran saya. Terima kasih. Baiklah. Ini masih ada yang bertanya atau bagaimana? Jawaban tadi udah jelas ya Pak ya? Teman-teman kita. Terima kasih dari Parkur dan Mirza sudah membantu. Dari saya sendiri mau bertanya boleh? Silakan Mas Parkur. Dengan senang hati saya boleh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fatkur Rahman dengan NIM I03211062. Ingin bertanya Islamisasi pendidikan ilmu pengetahuan itu gimana maksudnya? Terima kasih. Maaf, ulang boleh diulang ya Mas Parkur. Saya lagi ada diganggu sama saudara tadi. Maaf banget ya. Terkait dengan Islamisasi ilmu pengetahuan itu bagaimana sih maksudnya? Gitu aja. Simple. Terima kasih. Oke, beri kami sedikit waktu ya Mas Fatur. Ya Allah. Dari Mas Aufa mau membantu menjawab, monggo Mas. Sedikit ya, boleh ya? Sebentar. Ini anggota kelompok saya ada yang ingin menjawab. Ntar ya upaya antar kami beri waktu untuk menjawab dulu. Apa Mir? Apa Mir?
ini nih, Islamisasi ilmu pengetahuan. Itu gimana? Enggak, serius aku nggak tahu, serius nggak tahu. Enggak anjrot, enggak. Kan mekanismenya. Saya mau mencoba menjawab pertanyaan Mas Fahmi. Bentar. Diam. Jadi Islamisasi ilmu pengetahuan yaitu ilmu pengetahuan yang berlandaskan dari agama Islam gitu. Jadi apa sih ilmu pengetahuan itu dilihat dari sumbernya itu Al-Quran dan Al-Hadis seperti itu. Boleh tanya lagi. Terkait dengan ilmu biologi itu kan ada teori Darwin yang mana berbunyi manusia berasal dari kera. Apakah itu nanti dinafikan dalam ilmu pengetahuan yang Islami gitu? Jawabannya cukup iya atau enggak apa-apa. Enggak usah penjelasan. Apa ulang? Terkait dengan ilmu biologi itu kan ada teori Darwin yang menyatakan manusia berasal dari kera. Akan tetapi dalam Islam manusia itu berasal dari Nabi Adam. Nah, dalam Oke. Gini, pada di sana lah terletak yang dimana kita Islamisasi dari pendidikan gitu kan. Jadi itu kan kita mau berdasarkan kepada landasan agama. Ya berarti enggak semua pelajaran itu masih sudah terislamisasi kan. Nah, menurut saya di bagian itu memang tidak, karena sangat bertentangan dong dari tambah lagi ya. Ya. Pada dasarnya itu kan teori Darwin itu kan masih teori sih. Itu kan cuma teori, belum kebenarannya itu kan masih abu-abu kan. Nah, pada dasarnya kita itu sebagai umat Islam kan percaya bahwa manusia itu diciptakan dari tanah dan diawali oleh Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana Mas Farkur? Baik, tambahannya. Kalau teori itu nanti memunculkan spekulasi dalam perspektif sendiri. Nanti kalau kita percaya teori tersebut, maka kita akan percaya bahwasanya ini manusia berasal dari kera. Ya, nggak usah dijawab. Makasih banyak atas jawabannya, sudah ini jelas kok. Makasih banyak. Oke, terima kasih Mas Fatur. Ini sudah. Bagaimana, masih ada yang ingin bertanya? Masih kami persilakan. Masih ya Pak ya waktunya Pak? Boleh, silakan kalau masih ada. Ya, yang masih ada yang ingin bertanya dipersilakan. Silakan Helda. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Yuwana Ariantanti Prastari, NIM I 03211049. Izin bertanya, apakah pendidikan Islam sebagai ilmu itu ada dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ataukah berasal dari teori yang kemudian dicarikan justifikasinya pada Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Helda. Kami diskusi sebentar.
Saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari di pertemuan sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu sebagai sumber dari segala sumber kan. Jadinya itu kalau kita bisa memaknai Al-Quran dengan baik dan benar, itu pasti kita itu bisa membuat sebuah ilmu gitu. Bisa tercipta sebuah ilmu yang baru. Gimana? Terima kasih atas jawabannya. Baiklah, terima kasih dari Helda tadi ya. Nah, kalau masih mau bertanya, kami persilakan. Karena Al-Quran sudah menjadi dasar pedoman kita dalam kehidupan gitu. Nggak tahu ya, katanya Wahyu. Apaan ya? Lupa. Bentar. Semua pengetahuan harus didasarkan kepada Islam gitu. Udah nggak ada lagi mungkin yang mau tanya ya? Kenapa? Boleh saya tutup, Pak? Nggak ada, udah itu aja. Terus Ya, Kiran oke, ini tutup, nggak apa-apa. barusan lain lagi Helda. Baiklah, terima kasih atas partisipasi teman-teman atas telah memberikan pertanyaan dan bantuan jawaban atas pertanyaan dari teman-teman kita juga. Nah, di sini saya Faris Wahyudi. Mohon maaf jika saya Faris Wahyudi dan beberapa anggota kelompok saya dari kelompok 5 minta maaf jika ada kekurangan, dan kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada beberapa pertanyaan ya terkait dengan materi hari ini. Oke, sebenarnya mengenai batal wudhu atau enggak itu nanti ada bahasan khusus besok atau besoknya lagi. Kalau jawaban sekilasnya gini, pada dasarnya kalau kalian ngikuti mazhab Imam Syafi'i, ya batal berarti bersentuhan dengan laki-laki perempuan itu wudhunya. Tapi kalau misalkan mazhab Imam Malik, misalkan itu tidak apa-apa. Kayak di Al-Quran ada lamastum, lamastumun nisa. Lamsun itu bagaimana hakiki kalau menurut Imam Syafi'i. Hakiki berarti lamsun itu persentuhan antara kulit dengan kulit. Gitu. Tapi lamsun ada yang bermakna majazi. Majazi itu maksudnya sebentar sambil nge-share. Jadi syahwat gitu. Asal dia tidak syahwat ya nggak membatalkan wudhu. Itu. Jadi kalian misalkan kita umumnya kan ikuti mazhab Syafi'i kan orang Indonesia. Nah, itu berarti wudhunya batal. Tapi kalau misalkan orang yang ikuti mazhab tidak batal, Imam Hanafi nggak batal. Nggak apa-apa. Sama teksnya sama itu. Tapi cuma maknanya satu majazi, satu hakiki. Nanti juga didukung beberapa hadis. Nah, persoalannya bagaimana kalau misalkan kita haji? Gitu. Nah, kita mazhab Syafi'i orang Indonesia berarti batal terus kalau misalkan satuan sama orang perempuan di sana. Karena ketika tawaf itu kan saling bersentuhan kan. Ya di situ diperbolehkan intiqalul mazhab namanya. Jadi boleh berpindah mazhab karena keadaan terpaksa. Jadi kalau misalkan tawafnya ya berdesakan sama laki-laki sama perempuan ya tidak apa-apa misalkan bersentuhan. Jadi wudhunya nggak batal. Penjelasan lebih lanjut nanti di pertemuan berikutnya nanti saya jelaskan itu. Mungkin akan saya tambahin beberapa hal. Gitu ya Mas. Kedengeran kan suaranya? Terdengar Pak. Oke. Kemudian saya nanti sambil jawab juga. Oh ya, gini. Diskusinya bagus tadi, menarik. Banyak yang bertanya, kemudian jawab itu. Tapi ada sisi kekurangan. Nanti kalau bisa diperbaiki itu lebih bagus.
Jadi jangan sampai kelas itu hening. Tadi kan hening kan. Sebentar saya cari dulu jawabannya. Tanya ke saya Google dulu ya. Nah itu kalau bisa hilangin dulu itu, hilangin. Jadi dijawab seadanya aja. Kalau misalkan mampunya itu ya mampunya, ya dijawab aja gitu. Atau buat strategi gantian jawabnya. Ada yang cari di Google misalkan. Ya bolehlah mencari Google itu, tapi jangan terus. Ala ilmu fisutur lah, fisutur ya. Ilmu itu di hati, jangan di tulisan. Atau sekarang bisa dimamai Google itu. Buat strategi gimana supaya ketika ada yang bertanya itu tidak hening. Strategi sesi tadi udah bagus. Tapi nanti juga harus ada lanjutannya itu supaya nggak hening, langsung jawab. Karena yang presentasi kan 3 kan itu. Bisa gantian nanti siapa yang jawab pertama, siapa yang nyari itu. Biar enak itu. Oke, saya masuk ke sini. Kita membicarakan ini. Semoga aja waktunya masih muat. Kita sampai jam 12.55 apa 50 ya? 50, Pak. 50, oke. Kita temanya ini. Yang pertama, nanti saya ambil jawab. Kalau misalkan sudah saya catat pertanyaan, tapi kalau misalkan ada yang terlewat nanti interupsi aja. Cara menggali sumber paradigma Qurani. Supaya kita dapat paradigma Qurani, sumber yang kita pakai itu apa selain Al-Quran? Kalau Al-Quran kan jelas. Nah, sumber yang kita pakai supaya kita dapat paradigma Qurani dalam konteks modern itu ya pertama kita harus belajar bagaimana cara orang dulu. Orang Islam klasik itu bisa mencapai puncak kejayaan. Jadi umat Islam dulu kan mulai Nabi, kemudian sampai 200 tahun, kemudian sampai sampai tahun 1258 itu memiliki masa kemasan. Kalau Nabi kasih pondasi, kemudian dilanjutkan ke Farsidin, dilanjutkan Umayyah, sampai nanti puncaknya klimaknya itu ada di Bani Abbasiyah. Itu benar-benar menjadi peradaban, kalau sekarang ya Amerika itu peradaban yang paling tinggi, peradaban kemasan. Pertanyaannya kemudian kan gini, kok bisa hanya dengan jangka waktu itu kurang lebih 200 tahun itu bisa menguasai dunia? Itu. Jadi Nabi kan sekitar tahun 600-an. Mulai tahun 800-an itu sudah mulai semakin tinggi, sudah mulai dipertaruhkan mulai diperhitungkan dunia itu Islam. Klimaknya nanti di Harun al-Rasyid itu benar-benar paling tinggi. Jadi dunia berada di genggaman Muslim. Itu bagaimana caranya itu? Nah, kita belajar dari situ. Kemudian bagaimana orang dulu itu meletakkan Al-Quran. Kalau kita kan sederhananya gini, Al-Quran itu kalau sekarang itu kayak mirip HP. Ya kan, apapun kita HP itu, mau bangun tidur lagi itu HP. Kalau orang dulu Al-Quran yang dibaca itu. Tidak hanya sekedar membaca, tapi kemudian mampu maknai lebih dalam. Kalau kita kan sekarang sumber ilmu pengetahuan kita dari mana tuh? Kebanyakan di diskusi ini aja coba. Mbak Google kan biasanya diskusi. Sebentar saya diskusi dulu sama teman. Biasanya buka dulu itu ke Google, tanya. Ya Google bisa dijadikan sebagai referensi, tapi kemudian kan harus paham betul karena terkadang Google itu informasinya kurang valid. Itu. Jadi ilmu-ilmu serpian itu yang konstruksinya nggak lengkap. Tapi nggak apa-apa. Ya tetap kita jadikan sebagai sumber, tapi jangan satu-satunya. Oke ini. Nah saya agak cepat. Orang-orang klasik itu misalkan bisa kita kalau di buku Mendikbud itu bisa kita petakan 3 ini. Saya bicara secara umum aja karena waktunya habis. Pertama menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Ini ya. Jadi seluruh paradigma kehidupan apapun itu ya dia berpondasi pada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu benar-benar sebagai inspirasi. Kayak teman-teman gini. Buku paling keren di kimia itu apa? Yang dianggap lengkap. Ada yang tahu? Saya juga nggak tahu karena saya bukan jurusan saya. Gitu. Kita anggap bahwa ada satu buku yang itu sebagai sumber referensi. Dan Al-Quran itu dijadikan sebagai satu-satunya sumber yang paling asasi yang bisa melahirkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Karena apa-apa nanti
kembalinya ke Al-Quran orang dulu itu, orang-orang klasik. Loh, sekarang juga banyak itu yang kembali ke Al-Quran. Bedanya orang sekarang sama orang dulu. Orang dulu itu kalau misalkan memahami Al-Quran, kembali ke Al-Quran itu benar-benar kembali ke maknanya. Itu. Kalau orang-orang sekarang kan lebih banyak kembali ke teksnya aja, gitu. Hanya dalil gitu. Terkadang malah terjemahnya itu. Kalau Anda lihat komen di FB, komen-komen di apa itu yang Instagram atau TikTok atau terkadang ya dia kembali ke Al-Quran, tapi kemudian kadang hanya teksnya saja, hanya terjemahnya saja, kurang mendalam. Kalau misalkan kita kemarin sudah belajar bahwa makna itu berkembang, mereka nggak sampai perkembangan makna itu. Itu yang membedakan orang dulu sama sekarang. Al-Quran dihadirkan untuk mengatasi segala problem. Jadi apapun ada problem itu selalu kembali ke Al-Quran. Tapi sekali lagi bukan kembali ke lafalnya ya. Melampaui lafalnya. Karena yang berkembang itu kan maknanya. Kemudian Nabi Muhammad sebagai role ini, model. Ini juga bedanya gini. Kalau orang dulu kan Nabi Muhammad benar-benar sebagai uswah lah. Contoh bagaimana aplikasi Al-Quran yang ada di Nabi Muhammad itu konkret. Tetapi kemudian contoh yang diambil itu bukan contoh hasilnya, tapi rumusnya. Cara matematika rumusnya. Jadi tidak memaknai Nabi itu secara tekstual. Saya kasih contoh gini. Nabi kan menyuruh kita misalkan ada cantok sama bekam ya. Tahu ya, cantok sama bekam itu. Itu kalau kita menjadikan uswah Nabi hanya secara tekstual, ya selamanya cara mengobati ala Nabi di Tibbun Nabawi ya kayak gitu. Di bekam itu tekstual namanya, makna lafalnya itu. Atau Nabi menyuruh olahraga yang terbaik adalah panah sama renang, ya udah ya memanah sama renang tok. Lah orang dulu memanahnya nggak seperti itu, kayak misalkan di tangan Ibnu Sina, bekam sama cantuk itu dia menjadi semacam membelah tubuh, mengoperasi kalau baca sekarang. Jadi mengobati tapi dengan cara melukai tubuh gitu maksudnya. Kalau dulu ya masih hanya sekedar bedah tubuh itu ya. Nah, orang dulu mana sampai segitu gitu. Lah orang sekarang ada yang dia ngakunya Tibbun Nabawi, ngakunya masuk ke ini sunnah Nabi. Ya dia melakukan pengobatan itu. Boleh gitu loh. Tapi kalau misalkan hanya segitu nggak berkembang nanti. Nabi nggak jadi uswah yang benar-benar uswah. Nabi kan semacam ngasih dasar ini loh, bahwa tubuh itu bisa kita belah dan bisa untuk sebagai salah satu cara pengobatan. Bahasa modern yang kita sebut dengan operasi itu. Itu misalkan kayak gitu. Olahraga misalkan panah. Iya, tapi sekarang kan ada yang lebih keren daripada mana. Nembak misalkan, itu masuk di situ. Tapi bukan berarti kemudian menghilangkan panah, enggak. Tapi itu hanya sebagai contoh gitu. Jadi kita harus mampu merefleksikan bahwa tidak hanya sekedar itu olahraga yang bagus. Ada hal olahraga yang lain. Nah itu misalkan contoh kayak gitu. Nah pada ulama dulu kan Nabi, sahabat, kemudian tabi'in. Itu benar-benar dijadikan sebagai role. Bagaimana Nabi itu memahami Al-Quran. Nah kemudian umat muslim itu mementingkan penguasaan iptek. Ini ada kerjasama antara khalifah, ulama, sama masyarakat itu. Terutama nanti yang paling keren di sini itu. Kenapa dulu Islam maju. Dan mungkin bisa kita jadikan sebagai paradigma sekarang. Paradigma Quran untuk modern adalah gini. Ini. Khalifah itu menginstruksikan para cendekiawan, ulama itu untuk menerjemahkan ilmu pengetahuan lain yang tidak ada di Arab. Yunani, Romawi, Persia, nanti India sampai Cina itu diterjemahkan semua. Kenapa? Karena Khalifah paham bahwa sebelum adanya Islam itu ada peradaban yang lebih maju. Dan kita sebagai umat Islam kalau pengen maju wajib belajar ke peradaban yang lain. Ini bukan persoalan Islam atau tidak, tapi yang dilihat adalah ilmu pengetahuannya. Kita punya Quran, tapi juga harus belajar ke peradaban lain. Gitu. Makanya kemudian kalau untuk konteks sekarang, kalau Anda pengen maju, belajarlah ke Barat. Karena hari ini yang megang ilmu pengetahuan Barat. Nah, misalkan kayak gitu. Ini kan jendela ilmu pengetahuan pada waktu itu kan lewat terjemah ini. Anda bisa mengetahui ilmu kimia, misalnya kan salah satunya kontribusi dari terjemahkan. Ada orang yang menerjemahkan ilmu-ilmu kimia yang ditelurkan oleh orang-orang Barat itu. Kemudian kerennya lagi terjemah ini
dikasih semacam penghargaan yang luar biasa. Jadi ngasihnya bayarannya itu sesuai dengan timbangan. Dan dulu kertasnya jangan bayangin kayak kertas sekarang ya, yang apa ringan itu ya. Kertasnya agak berat itu. Itu kalau misalkan hasil terjemahannya itu 5 kilo, ya udah dia dapat 5 kilo emas. Banyak banget kan itu. Kalau misalkan emas ini sekarang per kilo 800 berapa? 8 kali 5 berarti. Itu per gram ya. 800 per gram. Kalau per kilo berapa itu jadinya? Nah, itu maksudnya hanya menerjemah itu gitu. Intinya di situ. Kemudian para khalifah itu lebih mementingkan ilmu pengetahuan. Jadi program-programnya itu lebih ke program pendidikan pada waktu itu. Dan tidak ada kotak-kotak ilmu agama dan ilmu umum itu tidak ada pada waktu itu. Masa itu tidak ada pada masa ini. Semua ilmu itu dianggap sama. Jadi ilmu itu semua berasal dari Tuhan. Termasuk dari Yunani kan itu ilmunya orang non-Islam. Malah orang yang punya banyak Tuhan itu. Ini nggak peduli itu. Persoalan agama bisa disisihkan. Tapi ilmu pengetahuan kan enggak. Itu kita bisa belajar dari situ. Ini cara Islam klasik mencapai kemajuan diantaranya itu. Meskipun nanti juga banyak ya cara-caranya. Tapi setidaknya dari ini kita sudah punya gambaran minimal itu. Bagaimana memposisikan Al-Quran, bagaimana memposisikan Nabi, kemudian umat Islam pada waktu itu seperti apa. Gitu. Oke, kemudian gini, pasca itu kemudian umat Islam itu kan mengalami kemunduran. Jaya sampai 1258. Jaya itu sebenarnya banyak ya, faktor kemundurannya banyak. Bisa faktor internal, bisa faktor eksternal. Kalau faktor eksternalnya karena diserang oleh Halukan itu, atau orang-orang yang dari kalau sekarang bangsa ya kayak mirip Cina itu ya. Oke, kenapa sih umat Islam mundur? Karena kesini tadi. Limada ta'akhkharul muslimun pasca itu kemudian. Wa taqaddama ghairuhum. Tapi kemudian yang lain maju. Jawabannya sama ini. Karena masing-masing meninggalkan ajarannya. Barat bisa maju karena meninggalkan ajarannya. Muslim mundur itu karena meninggalkan ajarannya. Kenapa Muslim mundur meninggalkan ajarannya? Gini, maksudnya gini, yang ditinggalkan umat Muslim itu Al-Quran. Al-Quran pun bukan kemudian Al-Quran tidak dibaca. Enggak, masih dibaca. Tapi bacanya sampai lafal saja, tidak sampai ke makna. Itu. Jadi hanya sebagai hiasan aja Al-Quran itu. Dari pasca mulai mundur itu pasca Harun al-Rasyid, Al-Mutawakkil itu. Itu udah mulai mundur. Secara grafik itu dia ke bawah. Nah, Barat itu justru karena meninggalkan ajaran Kristennya itu. Maka kemudian dia menjadi maju. Jadi ada misal cerita peristiwa Galileo itulah yang dibunuh itu. Itu kan gara-gara menolak ajaran gereja. Ajaran gereja mengatakan bahwa yang mengitari bumi adalah matahari, gitu. Bukan bumi mengitari matahari. Akhirnya dibunuh. Nah, dari komunitas ilmuwan pada waktu itu kemudian mengatakan gini, kalau misalkan agama masih ikut campur ilmu pengetahuan nggak akan maju. Akhirnya agama itu ditinggalkan orang-orang Barat. Pokoknya ilmu pengetahuan aja. Sebelumnya juga mereka belajar dari Muslim itu. Kemudian dikembangkan sendiri sehingga menjadi sekarang itu peradaban paling maju, paling keren sekarang itu. Menjadi negara adik kuasa itu. Itu Barat itu. Ya memang dasarnya sekuler. Dasar modernitas Barat itu memang sekuler. Dia nggak mengenal agama apapun. Dia nggak mengenal nilai apapun. Pokoknya kepentingannya adalah pengembangan ilmu pengetahuan untuk melayani manusia. Selesai. Persoalan nanti penggunaannya seperti apa harus nggak ngurus. Kalau kayak gitu nggak maju-maju gitu. Apa-apa haram, apa-apa ini boleh, apa ini tidak, harus komunikasi sama gereja, tidak bisa. Gitu. Nah, kalau kita malah justru ngobjek ke agama-agama itu. Jadi pasca mundur itu kemudian ada istilah kayak gini. Ada yang disebut dengan dikotomi ilmu. Dikotomi ilmu gini. Ketika masa kejayaan itu nggak ada istilah ilmu agama dan ilmu umum. Ada ulumuddin sama ilmu al-am itu ya. Alim al-am itu enggak. Al-ulum atau al-amah itu enggak ada. Pokoknya semua ilmu itu berasal dari Tuhan, maka kemudian Islam itu ya ada semua di situ.
Nah, pasca itu kan kemudian muncul ilmu agama, ilmu umum. Nah, yang ilmu agama itu lebih diprioritaskan, sehingga banyak orang yang belajar agama. Sementara yang ilmu umum itu nggak diprioritaskan. Nanti juga di akhirat nggak dipakai itu. Akhirnya yang ilmu umum itu diambil barat itu. Nah, kita pasca 1258 itu kemudian lebih banyak belajar ilmu agama. Sampai sekarang, kita ini termasuk korban dikotomi itu. Ada ilmu umum, ilmu agama. Padahal sebelumnya nggak dipisah itu. Islam itu ya mencakup semuanya. Nah, ini faktor kemundurannya itu meninggalkan Al-Quran. Kemudian khalifah mementingkan kekuasaan daripada ilmu pengetahuan. Jadi kalau ini sudah ada pada diri khalifah ya selesai. Kalau Abbasiyah dulu kan ilmu pengetahuan. Jadi kalau misalkan kita lihat ya runut Nabi, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian Umayyah, ini lebih prioritasnya adalah lebih ke syiarnya, dakwahnya, dan bagaimana mengembangkan, menyebarluaskan atau memperluas wilayah. Baru nanti ketika masuk di Bani Abbasiyah, ini konsentrasinya lebih banyak ke ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan pada waktu itu berkembangnya luar biasa cepat. Lah pasca itu kemudian di samping khalifahnya lebih terbuai dengan agama, itu juga bagaimana kerajaannya itu atau kekhalifahannya tetap eksis. Dan parahnya lagi nanti misalkan pada masa Turki itu ya, yang diperkuat bukan ilmu pengetahuannya, tapi justru malah militer. Karena dianggap itu bisa sebagai salah satu untuk mempertahankan status quo. Tapi kalau militer nggak dibarengi dengan ilmu pengetahuan juga sama aja bohong. Barat itu militernya sudah keren kan gitu. Sehingga kita bertempur itu ya menang Barat. Turki Utsmani kalah kan itu. Perang dunia itu. Oke, itu kemudian pintu ijtihad tertutup. Ini ada asumsi bahwa ini tidak semua orang bisa membaca Al-Quran. Harus dengan kriteria-kriteria tertentu. Dan orang sekarang tuh nggak mampu membaca Al-Quran. Ya, akhirnya nggak mau dia kembali ke Al-Quran. Kemudian ini ada yang keren ini mengenai filsafat, karena ilmu pengetahuan terkait dengan filsafat. Filsafat itu ilmunya ilmu. Induk dari segala ilmu itu filsafat. Nah, ini salah kaprah memahami pemikiran Imam Ghazali. Imam Ghazali itu nggak mengharapkan filsafat. Yang diharapkan hanya ketika filsafat berbicara mengenai zatnya Tuhan. Tapi yang lainnya nggak masalah. Karena filsafat itu ilmu apapun itu bisa dari sini. Kalau pengen pengembangan ilmu itu dari sini sebenarnya awalnya. Otokritiknya dari sini. Filsafat. Nah, Muslim itu sudah melupakan filsafat. Coba cek sekarang gini. Negara mana sih yang masih mempertahankan ilmu pengetahuannya? Atau dia ilmu pengetahuannya tidak mundur? Tahu nggak negara Muslim? Hari ini yang paling keren kira-kira mana? Dubai, Pak. Dubai itu gara-gara minyak dia beli itu persenjataannya beli semua. Kalau orang-orangnya ya nggak terlalu pinter-pinter itu. Kebetulan punya minyak. Mana? Iran itu sekarang negara Muslim yang paling keren itu Iran. Senjata dia buat sendiri. Bahkan ada pengayaan uranium nuklir ya. Itu di situ. Ya dibantu Rusia, Cina iya, tapi itu kan tetap mereka sendiri itu berdiri di kaki mereka sendiri. Bahkan hari ini negara Muslim yang berani tentang Amerika siapa? Israel. Iran kan. Itu. Kenapa Iran seperti itu? Itu karakter orang Persia. Jadi tradisi filsafatnya itu masih berkembang sampai sekarang. Dari SD itu sudah diajari filsafat mereka. Kalau kita kan perguruan tinggi pun nggak semua jurusan itu. Hanya beberapa jurusan aja yang ada filsafatnya. Karena itu pondasi bagaimana memantik orang untuk berpikir keras itu di filsafat itu. Dari seluruh ilmu pengetahuan lahirnya dari situ. Maka kemudian di Iran sampai sekarang itu nggak ada dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. Yang disebut ulama misalkan bagi mereka itu menguasai, kalau di kita menguasai ilmu umum dan agama. Mereka belum disebut ulama jika hanya menguasai agama saja atau umum saja. Itu kan kerennya di sana. Kalau kita kan enggak. Pinter ngaji, pinter agama itu disebut ulama. Kalau sana belum. Itu harus kedua-duanya masuk. Karena filsafat penting. Kemudian realitas bersifat statis, kemudian jiwa Islam dinamis. Jadi ada anggapan kayak gini, ada semacam kayak mitologi itu. Kita itu umat Islam di akhir zaman akan berada pada puncak kejayaan karena datangnya Imam Mahdi dan Nabi Isa.
Sehingga kita percaya, kita lihat-lihat aja. Sekarang roda berada di atas itu di barat. Nanti roda juga akan berputar masuk ke Muslim. Nah itu pandangan statis, memitoskan itu. Kayak misalkan kalau di kita itu ada Satrio Piningit ya. Nanti itu ada kepala negara yang mampu Gemah Hari Pahlawan Jinawi. Itu mitologi. Bukan berarti kemudian Nabi Isa nggak datang, tidak. Tetapi gini, itu kalau misalkan dibiarkan terus-menerus, umat Islam akan statis. Ya akan berpangku tangan menunggu aja kedatangan Nabi Isa. Padahal Islam sendiri itu nggak mengajarkan seperti itu. Dinamis. Jadi pertanyaannya gini, kalaupun, atau jawabannya gini, kalaupun nanti Nabi Isa datang, itu kan kita juga harus berusaha. Yang mempersiapkan kan kita. Gitu. Tidak ujuk-ujuk Nabi Isa datang kemudian mencapai puncak kejayaan, tidak. Jadi sedikit demi sedikit ya harusnya kita yang mempersiapkan. Bisa jadi ketika Nabi Isa datang itu pada klimaknya. Kalau nggak seperti itu ya susah juga nanti. Misalkan kayak gitu. Jadi sebenarnya kita itu jangan hanya berlea-lea menunggu Nabi Isa datang kemudian kita menjadi jaya lagi, tidak. Kita harus berusaha dari situ. Nah karena lea-leanya lah itu, karena mitologi itulah kemudian umat Muslim menjadi mundur itu. Oke, ini tawarannya Al-Faruqi. Langkah-langkahnya gimana? Ini hanya bergerak pada islamisasi ilmu. Islamisasi ilmu nanti tokohnya banyak, ada Al-Faruqi, kemudian Naqib Al-Attas. Ini banyak ini ya. Nah, ini yang di buku Kemendikbud dicontohkan satu. Langkah-langkah Islam maju. Pertama gini, menghilangkan dikotomi ilmu, agama, dan umum dalam bidang pendidikan. Maksudnya pengennya itu gini, di kita orang-orang muslim itu, udahlah kita jangan mendikotomikan ilmu agama dan ilmu umum gitu. Kita harus menyatukan itu. Kalau ini masih dikotomi nanti kita nggak maju-maju. Nah kita itu termasuk korban ini gitu loh. Jadi tadi kan saya bilang masa kemunduran itu ilmu itu dipecah jadi dua, agama dan umum. Sampai sekarang gitu. Dan kita korban di situ. Nah Al-Faruqi itu pengennya gimana masa kita coba kembalikan lagi kayak pada era klasik. Tidak ada ilmu agama, tidak ada ilmu umum. Semuanya ilmu Allah. Jadi di Islam itu ya ada teknologi, ada sosial, ada agama, ada filsafat, masuk semua. Kalau kita sendiri susah masa-masa kita, karena kita termasuk korban. Ya teman-teman kan sekarang korbannya, saya korban di ilmu agama. Kalau teman-teman kan korban di ilmu umum misalkan ya. Nah kalau misalkan pengen menyatukan nggak bisa, karena sistem pendidikan kita masih susah mau ke sana. Makanya paling enak di kita, di masa kita itu ya dialog itu. Kalau misalkan kemarin ada islamisasi ilmu, ada ilmuisasi Islam, kemudian dialog. Ya dialog itu. Anda berjalan sendiri dengan ilmu itu, tapi tidak lupa kemudian kalau misalkan diperlukan, kita koneksikan dengan agama. Gitu. Tapi kalau untuk anak cucu kita, ini bisa. Setidaknya anak cucu kita, ya jangan dipeta-petakan itu. Suka matematika, dianggap itu matematika nggak jadi pitakon kubur, kadang kayak gitu. Matematika penting juga itu. Agama juga penting, umum juga penting. Jadi belajar kedua-duanya. Pengennya itu dalam sistem pendidikan itu. Di madrasah sudah mencoba, tapi madrasah lebih condong ke agamanya. Itu sudah mau ke sana madrasah, gabungan antara sekolah dan pondok itu. Tapi ya masih kuat di agamanya dia. Belum bisa benar-benar integrasi itu belum bisa. Kemudian dia juga menawarkan gini. Setiap pendidikan itu harus ada mata kuliah sejarah Islam, peradaban Islam. Pengennya apa? Supaya orang itu terpantik atau orang-orang sekarang itu paham bahwa dulu itu kita pernah jaya. Setelah pernah jaya terus bagaimana kita mengembangkan dan bisa meniru ulama-ulama dulu itu. Kalau orang nggak tahu sejarah kan ya repot. Taunya ya hari ini yang paling keren Barat, ya udah dia belajar Barat ansih. Ya. Islam pernah jaya gitu. Atau kalau melihat filosofi panah itu, semakin Anda semakin panah itu tarik ke belakang, maka luncurnya itu semakin jauh ya. Semakin Anda belajar masa lalu, semakin Anda tahu sejarah, maka Anda akan semakin tahu masa depan. Jadi pengennya kayak gitu. Dan program islamisasi ilmu itu ya itu. Kemudian ini penyatuan tauhid yang kemarin saya jelaskan, penciptaan, pengetahuan, kemanusiaan pada dasarnya kembalinya pada Tuhan. Kemudian yang ini
pengennya umat muslim itu yang menguasai ilmu barat, ilmu modern, dan menguasai juga Islam klasik. Pengennya itu. Jadi kita belajar dari barat, ya karena mau nggak mau kan harus belajar dari barat. Kalau kita nyontoh yang masa lalu kan dia belajar dari Romawi Yunani kan, bahkan menerjemahkan bukunya. Ya kita belajar dari mereka. Kemudian menambah hasanah Islam klasik. Jadi kita pernah punya ilmu pengetahuan di masa kemasan, yaitu kita juga pelajari. Kita punya Al-Quran, ya kita pelajari itu. Jadi digabung itu. Jadi idealnya umat muslim itu yang menguasai teknologi, ilmu barat, menguasai turos atau ilmu-ilmu klasik dulu, menguasai Al-Quran. Itu pengennya kayak gitu. Digabung jadi satu, menjadi sintesis itu. Barat itu kan tidak anti Tuhan. Kemudian kalau Islam kan bertuhan itu. Itu kan antitesa itu. Tesa, antitesa, kemudian sintesis baru, sintesis kreatif itu. Dulu ulama pernah menggabungkan antara Al-Quran dengan peradaban Yunani Romawi, Persia, menjadi peradaban baru itu. Yang menjadi peradaban pas ya. Kita sekarang ya harus seperti itu. Menggabungkan peradaban barat dengan Turos atau ulama-ulama dulu itu plus Al-Qurannya. Sehingga menciptakan peradaban baru. Itu langkah-langkahnya pengennya kayak gitu. Kalau metodologinya ya masuk ke dalam itu. Ini secara umum ya. Kalau bicara metodologi secara khusus nanti agak susah. Bagaimana menggabungkan ilmu itu. Tapi setidaknya secara umum ya kita harus menggabungkan itu semua menjadi satu. Itu. Kemudian apa tadi tentang pendidikan Islam. Jadi Islam dalam konteks ini jangan dimaknai Islam hanya bermakna ritual keagamaan, itu tidak. Tapi Islam sebagaimana Islam pada masa lalu. Yang dia tidak mengenal dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Itu satu kesatuan. Kayak mirip gini. Manusia itu kan terdiri dari raga dan jiwa dan raga kan. Itu tidak dipisah itu. Kalau satu hilang maka tidak disebut manusia. Orang mati namanya kan. Kalau misalkan jiwanya hilang. Tinggal jiwa lagi. Misalkan malah dianggap hantu nanti. Nah yang disebut Islam juga seperti itu. Islam itu ya ada ilmu agama dan ada ilmu umum. Dan itu menjadi satu kesatuan. Nah nantinya kayak gitu modelnya. Jadi tidak dipisah-pisah. Kalau sekarang kita kan dipisah-pisah. Maka yang dimaksud pendidikan Islam ya kayak gitu. Dasarnya apa ya? Dasarnya kita kembali menyontoh ke ulama-ulama klasik itu. Jadi bukan dalam pengertian Islam yang sekarang, pendidikan Islam. Kalau pendidikan Islam sekarang PAI itu kan hanya berbicara tentang tauhid, fikih, tafsir yang kayak gitu kan. Ini maksudnya enggak, dia lebih luas. Itu. Oke, ada pertanyaan yang belum terjawab enggak? Remaja di era modern. Ya, kalau kita tadi saya jawabnya, kalau kita masih korban, kita sudah masuk di perguruan tinggi, apalagi kalau saya sudah kasep ya. Sudah selesai pendidikan formal saya. Teman-teman juga sudah kadung masuk di UNS. Ya kalau gimana kalau sudah masuk di UNS? Ini kan umum. Bagaimana kita belajar agamanya? Kan nggak difasilitasi. Ya kalau secara profesional, Anda ya nggak bisa ini. Tetapi kalau informal, bukan secara formal, Anda bisa belajar sendiri. Kalau misalkan nggak punya waktu ya tidak masalah. Yang penting nanti ketika kita mengajarkan anak cucu kita, ya bahwa jangan ada dikotomi. Bahwa kedua-duanya adalah Islam. Oke, ada pertanyaan nggak? Oh, pertanyaannya agak panjang, Pak. Gak apa-apa. Oh ya, nggak apa-apa. Silakan. Ini, Pak. Terkait dengan tafsir surat Al-Fat ayat ke-29 itu menyebutkan, Pak. Muhammad Rasulullah asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahu ruk'an sujada yabda'una fadlan minallahi. Itu, Pak. Dan seterusnya. Itu disebutkan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dan dia keras terhadap Muslim, Pak. Terkait dengan surat ini, pernah terjadi sebuah pelecehan terhadap maksudnya ajaran agama Islam. Terkait dengan majalah Charlie Hebdo yang pernah memposting karikatur Nabi Muhammad. Di situ apakah kita boleh bersikap keras terhadap orang non-Muslim? Dan apakah hal tersebut sesuai dengan ajaran agama Islam, Pak? Apabila kita bersikap keras terhadap non-Muslim tersebut. Oke,
gini, Islam itu biasanya dia ada semacam tingkatan gitu. Tingkatan maksudnya ada cara yang ke soft dulu ya, cara yang ringan-ringan dulu. Sampai kemudian ada beberapa tahap dan paling akhir nanti kita ke yang paling keras itu. Ayatnya apa kalau lupa. Jika Anda tidak mampu maka pakailah gitu. Pakai tangan. Jika tidak mampu pakai lisan. Kalau tidak pakai lisan pakai hati atau doa itu kan. Itu kan bagian dari bagaimana cara kita untuk menyikapi hal-hal seperti itu. Gitu. Cara-cara yang paling bijak. Itu dimulai yang paling ringan dulu sampai yang paling keras. Terkait karikatur Nabi misalkan ya. Keras itu maknanya harus jangan kemudian hanya dimaknai dengan senjata ya. Keras itu bisa bentuknya macam-macam. Karena konteksnya sekarang kan bernegara ya. Itu misalkan di negara Perancis. Yang sekarang orang yang meninggal kemarin kecelakaan itu ya. Ya sikap keras kita seperti apa? Dulu itu ada yang keras itu kayak gini, bukan kemudian nyerang Perancis, tapi boykot ya. Boykot produk-produk Perancis itu bagian dari keras itu juga bisa seperti itu. Itu juga seperti itu bisa. Kita mengecam itu juga bisa. Tapi kalau Anda kemudian mengangkat senjata perang ke sana ya nggak mungkin itu. Ada cara-cara elegan untuk melihat itu. Kalau sekarang dalam konteks bernegara ya diplomasi. Itu juga bagian dari keras ya. Keras dalam konteks tapi yang ringan itu. Diplomasi, melakukan protes terhadap sana, duta besar sana atau apa itu kan bisa. Gitu. Kalau misalkan kita kuat mau boikot ya silahkan, tidak apa-apa itu boikot produk Perancis. Unilever, tapi kalau nggak kuat ya sebisanya gitu. Itu, tapi nggak usah mengharamkan. Gitu. Karena kan banyak mengharamkan juga itu, ada yang sampai mengharamkan gitu. Coca-Cola atau apa itu. Atau yang dari Unilever atau Le Minerale ya, itu dari Prancis ya. Atau apa itu. Ya kalau kuat ya jadi boikot, tapi kalau nggak kuat ya nggak usah. Jadi santai aja. Tapi bukan berarti kemudian kita menerima gitu, menerima ucapan atau perkataan yang dilontarkan oleh orang yang berkarikatur itu. Itu satu sisi dari kita ya. Jadi kita juga harus lihat itu, caranya itu. Tidak ada tingkat-tingkatannya mau cara yang bagaimana itu. Kemudian gini, kita juga harus introspeksi diri bahwa Islam itu banyak. Islam itu bervariasi gitu. Ada yang keras, ada yang liberal. Tadi menyangkut itu kan. Nah, yang tampak di permukaan, yang tampak di media, meskipun itu di framing orang barat juga ya. Itu memang Islam yang garis keras gitu. Kalau kita punya peribahasa itu hujan 3 tahun tanpa hujan itu, misalkan hilang hanya dengan satu hari hujan itu lah, apa istilahnya itu, ada peribahasa kayak gitu. Nah, yang bagus itu nggak tampak gitu. Yang bagus itu memang nggak tampak di luar. Karena yang di media itu lebih banyak Islam-Islam yang keras. Itu teman-teman kita yang sedikit. Saya kira nggak sampai 5% itu, atau bahkan malah di bawahnya. Nah, orang yang membuat karikatur itu mempersepsikan Islam, itu yang kelompok-kelompok itu maksudnya. Bukan kelompok-kelompok yang besar, ini kalau saya ya. Bisa jadi seperti itu. Atau ada kesalahan dari orang yang buat karikatur itu, dia tidak paham Islam. Islam itu berwarna-warni gitu. Kemudian yang dia potret itu hanya yang satu itu. Yang jelek itu. Sehingga kesannya Islam itu teroris. Nabi membawa bom itu kan, misalkan di karikaturnya itu. Nah itu kesannya ke sana. Jadi satu sisi ya itu ada berbagai macam persoalan untuk melihat ini. Tapi setidaknya kita harus introspeksi diri bahwa di Islam kita ada yang seperti itu. Maka orang lain nggak salah juga kalau misalkan dia sampai membuat karikatur itu. Itu. Nah berarti kan ada mispersepsi ya, ada kesalahan komunikasi di situ atau persepsi mengenai Islam. Ya kita bisa menggunakan cara untuk menjelaskan itu bahwa Islam nggak seperti itu, Islam banyak. Nah itu juga bagian protes kita ke mereka, tapi protesnya lewat edukasi. Kalau Anda bisa nulis dengan bahasa Perancis, tulis dengan bahasa Perancis. Saya kira mereka akan baca itu. Kalau misalkan pakai bahasa Inggris ya bisa jadi dibaca, bisa jadi tidak. Ada kemungkinan lebih banyak dibaca daripada bahasa Indonesia. Untuk memberi pemahaman ke mereka bahwa ya ada salah persepsi itu. Harus kita dudukkan dulu Islam itu apa itu. Dan bagaimana cara menghargai orang. Di kita kan Nabi itu kan nggak boleh digambar. Kalau misalkan orang lain atas nama seni menggambar Nabi ya nggak boleh itu. Karena kebebasan juga harus dibatasi dengan
kewajiban untuk menghargai orang lain. Oke, itu ya Mas. Sudah 55. Itu yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita bicarakan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebentar tak cek sudah. Oke, udah. Sebentar ya, tak foto dulu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama, mari kita live bareng.